Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya menjelang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustaz Murtada yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Camat Kecamatan Langlea, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Imam beserta staf Sarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang indah ini tiada kata pantun dan syair yang lebih indah yang patut kita dengungkan. Hanyalah ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat dalam hidup ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai hari yang kesekian. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini akan menjadi bekal kita dalam perjalanan panjang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar nanti ini kita adalah nafsi sendiri-sendiri. Maksudnya akan mempertanggungjawabkan setiap detik dari umur ini, setiap langkah daripada langkah kaki ini, setiap hembusan daripada nafas ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah rela menegakkan umat Islam di atas titian terusan jahiliyah. Nabi tidak pernah melihat kita juga tidak pernah berkenalan dengan Nabi, dan kita juga tidak pernah menatap bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam satu sejarah, dalam satu riwayat, bahwa ketika Rasulullah SAW dia berdiri di bawah sinar bulan purnama, Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Nabi sangat mencintai kita, sehingga di akhir hayatnya dia satukan antara anak yang dia cintai, istri yang dia sayangi, sahabat yang dia puja, dia satukan dalam satu kalimat, ummati, ummati, umat. Kita semua disebut oleh Nabi. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini yang melaksanakan safari Ramadan, safari dakwah, itu ada beberapa organisasi dan gabung menjadi satu. Ada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu. Kebetulan kita juga masuk di dalamnya, dan pada malam hari ini jadwalnya di sini. Ada juga safari Ramadan tingkat kecamatan Langlea. Beta bersama dengan Pak Camat ini bersama jajarannya hadir malam ini. Juga beta termasuk di dalamnya, dan tepat malam hari ini juga. Jadi beta mewakili juga. Kita ceramah agak lama sedikit. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama. Kebetulan beta juga masuk di dalamnya. Maka ini sekitar 3 jam. Juga dari Departemen Agama, beta juga masuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan ini yang ibadah dilipat gandakan. Ibadah sunnah dilipat gandakan sama dengan ibadah wajib. Di bulan yang lain tentang dakwah. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan inilah bulan yang mulia, yang di dalam berkendara harga itu adalah untuk kita semua. Jangan baca Al-Quran,
Jangan tinggalkan Al-Quran. Karena yang dapat menyelamatkan kita menurut Habib Ali Muhammad Al-Kufri, Al-Quran dan Ramadan. Yang minta syafaat di hadapan Allah itu hanya dua, Al-Quran dan Ramadan. Di bulan suci Ramadan juga ada tarawih. Di bulan-bulan yang lain tarawih tak ada, biar tak terjadi di mana lain. Makanya kita semakin rindu dengan datangnya Ramadan. Dan kerinduan ini mulai sekarang kita rasakan, karena sebentar nanti Ramadan akan pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Ada bulan Ramadan yang akan datang ini tidak sama suasananya dengan hari ini. Ramadan yang lalu penuh dengan COVID-19, terasa sunyi dalam hidupnya hamba dalam hidup ini. Yang selalu kita bersama, tapi saat itu kita tidak bersama lagi. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan ini, kita akan selalu bersama untuk selamanya. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini dan seterusnya, kita akan berdiri bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin begini kayaknya. Iya ini kode sudah ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan suci Ramadan ini dimuliakan karena rahasianya ada di situ, diturunkannya Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadah puasa itu kan ibadah syariah. Ibadah puasa ini ibadah rahasia. Yang nilainya juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan suci Ramadan itu dimuliakan? Apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Makanya Imam Qurtubi mengatakan, kalau ini panjang umurnya, tunggu di malam yang terakhir, malam Lailatul Qadar, karena di situ umur manusia ada yang diperpanjang dan umur manusia ada yang diperpendek. Mudah-mudahan kita semua ini umurnya diperpanjang. Saya mudah-mudahan umur saya juga lebih dipanjangkan dari Bapak Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa bulan suci Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Sehingga Nabi sampaikan kepada kita bahwa setiap alunan nafasmu itu menjadi tasbih. Setiap alunan nafas kita itu tasbih. Di bulan yang lain terkadang kita beberapa dengan yang seperti itu. Jadi hari-harinya indah, malam-malamnya indah, setiap jam dan detiknya itu semuanya indah. Kenapa? Karena tidur kita menjadi ibadah. Bau mulut kita menjadi seperti minyak kasturi. Ada yang karena dengar hadis itu, ada yang tidak cuci mulut lagi sampai 1 bulan lamanya, sehingga dia membau kalah dengan minyak kasturi. Dimuliakan, tidak ada bulan yang lain yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Apa rahasianya? Rahasia yang pertama itu diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka Al-Quran itu disuruh baca yang sebanyak-banyaknya. Ini sudah malam yang ke-15, ada yang ke-15, ada yang sudah ke-16. Kita ceramah di satu tempat, kita bilang bacalah Al-Quran itu dengan sebanyak-banyaknya. Sudah berapa juz yang kita baca? Pasti bapak di bapak dia bilang, Ustaz kita sudah berjuz-juz yang kita baca. Dia bilang juz-juz apa yang bapak baca? Ya, yang pertama itu Al-Furqan. Yang kedua itu Bismillah. Karena banyaknya juz yang masuk di kitab pembaca ini Ustaz, kita pun asal
baca Al-Quran itu 10 dibalas dengan 10. Coba kalau sekarang sudah ada yang khatam Quran pada malam hari ini, sudah 30 juz yang dibaca, coba hitung banyaknya itu. Kita punya bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia lagi. Lewat nama karena banyaknya pahala kita yang kita siapkan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini semua perbekalannya untuk kita. Sungguh sangat rugi kalau ada di antara kita yang tidak mengambil perbekalan itu, lalu setelah Ramadan kembali ke hadirat Allah, Ramadan dia membawa perbekalan itu, lalu sungguh sangat rugi. Kenapa? Habib Ali Muhammad Al-Jufri bilang begini, yang dapat menyelamatkan kamu itu hanya beberapa hal. Yang pertama, itu baca Al-Quran. Al-Quran dibaca. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang penting yang sampai saat ini masih kita lihat. Mukjizat-mukjizat yang lain tinggal menjadi kenangan manis di masa lalu. Mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan. Coba bapak-bapak musim timur belah itu lautan. Bukan lautan yang kamu belah, tapi lautan yang belah kamu sampai kamu banjir. Mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Juga sudah menjadi tinggal kenangan manis di masa lalu yang hanya kita yakini dalam hidup ini. Sekarang sudah tak ada lagi. Coba kalau ada yang meninggal aja langsung banjir, kamu lari ke sini. Lah, lari. Beta, kalau beta juga lari. Yang ada sekarang hanya Al-Quran. Al-Quran itu turun di mana saja dia menjadi pilihan tempat itu. Al-Quran turun di Mekah, Mekah menjadi mulia. Al-Quran turun di Madinah, Madinah menjadi mulia. Al-Quran tulis di pelepah kurma jadi mulia. Al-Quran tulis di kertas-kertas menjadi mulia. Kertas kita cili, kenapa? Karena ada Al-Quran. Al-Quran tulis di dinding-dinding menjadi mulia. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila